setelah project 100 dan list nama ini, maka kita akan lakukan kan fact finding. Nah, fact finding ini sebenarnya cari tahu. Sebenarnya sebentar kok untuk fact finding ini tadi ada approaching ya. Approaching itu ya pendekatan, nasabah, kemudian fact finding itu coba di telepon, sekarang ini pandemi kita work from home ya. Orang-orang itu nyaman di telepon, di WA juga boleh ya, atau video call ya sama mereka. Fact finding itu mencari tahu, "Pak, bagaimana kondisi usahanya sekarang? Gimana Pak anak-anak? Baik. Anak-anak sekarang sekolahnya di mana? Bagaimana usaha Bapak? Kantornya sekarang di mana?" Kira-kira ngobrol gitu, hobinya apa gitu ya. Teman-teman catat semuanya sampai teman-teman tahu sedetilnya. Kalau saya bilang gini, tahu sedetil itu sampai tahu, dia punya anjing namanya siapa gitu ya. Nah itu fact finding, kita mendekatkan diri seolah-olah kita itu dekat, mengenal dekat. Jangan lupa setiap kali fact finding pakai catatan, dicatat teman-teman. Dia, lakukan apa sehari-harinya, apa ceritanya dia. Nanti pada saat kita cerita kembali sama dia, kita nggak bertanya ulang dan kita serasa udah mengerti gitu loh kondisi keluarganya. Nah, itu fact finding itu yang membuat kita bisa closing hanya 5 menit. Closing hanya 5 menit kalau fact finding-nya bagus, teman-teman. Menggali kebutuhan mereka. Nah, sebenarnya ini adalah, fact finding ini ditutup dengan seperti ini loh, teman-teman. Ini kata-kata penutupnya dibuka aja semuanya ya, Pak. Nah, nomor satu gini, misalnya udah semua fact finding udah oke, udah cerita udah enak, hangat hubungannya ya, udah enak banget. Tinggal teman-teman tanya gini doang kok, "Pak, menurut Bapak seberapa penting sih penghasilan Bapak bagi keluarga?" Gitu ya. Setiap orang bekerja pasti kan mencari uang ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih seharusnya kehidupan keluarga setelah pencari nafkah kalau berhalangan? Kalau dia berhalangan, artinya berhalangan apa? Kalaupun dia pergi, kerjanya di Kalimantan atau dia kerjanya di Irian, tetap nggak kehidupan keluarga pencari nafkah itu tetap harus setor uang, maksudnya harus transfer, betul nggak? Nah, tapi misalnya nih, misalnya pencari nafkahnya mengalami sakit, membuat dirinya kehilangan sumber penghasilan, dia bukan berhalangan karena kerja di luar kota ya, di luar kota kerja aja juga harus transfer uang. Tapi bagaimana kalau mengalami sakit, Pak? Apakah bagaimana dengan kehilangan sumber penghasilannya? Ajak aja ngobrol ini. Jadi ini poin ya, caranya itu nanti kalian kembangkan sendiri. Nah, dari poin inilah kita bisa menyimpulkan di antara ini manakah yang menurut Bapak penting nih, Pak. Tapi dengan cara bukan Bapak interview ya, teman-teman tidak interview, tapi teman-teman dengan cara ini, menjadi kayak panduan gitu loh. Jadi ada ke arah mana gitu teman-teman, bertanyanya. Nah, menurut Bapak nih ya, perlindungan pendapatan penting atau perlindungan terhadap kondisi kritis, atau persiapan untuk pendidikan anak, atau persiapan dana pensiun, atau persiapan harta waris. Menurut Bapak dari 5 ini, hal ini yang mana sih yang penting? Nah, atau teman-teman setelah fact finding bagus, teman-teman simpulin. Yang penting menurut teman-teman, dia punya need, ya, dia punya kebutuhan apa dari 5 ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh capture aja, terus ini menjadi panduan buat teman-teman nanti, bahan bicara. Oke, next.